Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena semua itu gratis. Hai, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Panas atau kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimanakah panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Seperti apa ya masing-masing perpindahan panas itu? Perpindahan panas yang pertama disebut konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas atau kalor tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalorlah yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tetap diam di tempat. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat kita memanaskan ujung logam. Pada ujung logam yang lain, lama-kelamaan akan terasa panas. Peristiwa kedua adalah pada saat kita mengaduk kopi yang panas. Sendok yang dimasukkan lama-kelamaan akan terasa panas juga. Contoh peristiwa konduksi yang ketiga adalah pada saat kita menyetrika baju. Baju yang disetrika akan ikut panas saat terkena setrika. Yuk kita coba dengan melakukan percobaan. Kita letakkan mentega pada ujung sendok, lalu kita panaskan ujung sendok tersebut. Maka yang terjadi adalah perpindahan panas secara konduksi, yaitu panas dari kompor akan mengenai sendok dan kemudian akan berpindah ke mentega. Sehingga lama-kelamaan mentega akan menjadi meleleh atau mencair. Kalian juga bisa mencoba di rumah, tapi harus hati-hati ya, harus dengan pengawasan orang tua. Kemudian kita coba memegang bagian ujung dari sendok yang kita panaskan tadi. Nah, sendok yang tidak dipanaskan juga akan terasa panas. Hal ini juga menunjukkan bahwa panas berpindah secara konduksi dari bagian sendok yang terkena panas ke bagian sendok yang tidak terkena panas. Perpindahan panas yang kedua adalah konveksi atau aliran. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor seperti ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah zat perantaranya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita merebus air. Maka molekul air yang terkena panas akan ringan dan naik ke atas, lalu digantikan oleh molekul air yang dingin dari atas ke bawah. Contoh peristiwa konveksi yang kedua adalah pada saat terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga adalah peristiwa konveksi pada pergantian udara di rumah kita melalui ventilasi udara. Yuk kita coba mengamati perpindahan panas secara konveksi. Pertama kita siapkan air dan panci, kemudian panaskan panci. Siapkan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam panci.
Saat panci belum panas, potongan kertas ada yang berada di dasar, ada pula yang berada di permukaan air. Saat air di dalam panci mulai panas, perlahan potongan kertas itu akan ada yang naik ke atas. Potongan kertas tersebut bergerak berputar-putar mengitari aliran air yang semula berada di atas, berputar menuju ke bawah. Begitu pula sebaliknya, yang berada di bawah akan bergerak ke atas. Massa jenis air yang berada di bawah setelah dipanaskan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air yang berada di atas, sehingga molekul-molekul air yang tadinya di bawah atau yang dekat dengan api akan naik ke atas. Ini dapat dilihat dari pergerakan potongan kertas tersebut. Pada peristiwa air yang mendidih, terjadi peristiwa konveksi, yaitu perpindahan panas karena perbedaan massa jenis antara bagian air yang panas dengan bagian air yang dingin. Hal ini diperlihatkan oleh potongan-potongan kertas yang bergerak naik dari bawah ke atas, begitu juga sebaliknya, dan mengikuti aliran air secara acak. Potongan kertas bergerak karena pengaruh perubahan suhu dan massa jenis. Suhu air yang semakin naik membuat partikel air bergerak. Potongan kertas ikut bergerak bersama dengan bergeraknya partikel air. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada saat kita memasak kacang hijau dan juga memasak bakso. Maka kamu akan bisa melihat butiran-butiran kacang hijau bergerak secara acak naik dan turun. Oke, kita lanjut ke jenis perpindahan panas yang ketiga, yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran adalah proses perpindahan kalor atau panas yang tidak memerlukan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi berbeda dengan konduksi dan konveksi. Pada radiasi, agar terjadinya perpindahan kalor, kedua benda tidak harus bersentuhan karena kalor dapat berpindah tanpa zat perantara. Artinya, kalor tersebut akan dipancarkan ke segala arah oleh sumber panas dan akan mengalir ke segala arah. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah pada saat kita berada di pinggir api unggun, kita akan merasakan panas api unggun menyentuh ke badan kita. Lalu pancaran panas matahari yang menuju ke bumi sehingga bumi kita menjadi hangat, dan juga bohlam lampu yang menghasilkan panas dan membuat ruangan menjadi hangat. Perpindahan panas secara radiasi ini juga dimanfaatkan oleh peternak untuk menghangatkan telur ayam pada proses penetasan telur, sehingga telur merasa hangat dan dapat menetas menjadi anak ayam. Ketika tangan kita didekatkan dengan api kompor, kalor berpindah tidak melalui perantara apapun, tetapi melalui pancaran dari sumber panas. Tangan memang tidak bersentuhan dengan api kompor, tetapi kalor atau panas dari api dapat berpindah ke telapak tangan kita sehingga telapak tangan kita merasakan panas. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajarannya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat belajar!